Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Mimin? Alhamdulillah baik Ibu Via. Bagaimana kabar Bu Via hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Mimin hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu. Baik, semoga lancar kita ya. Oke, Bu Mimin. Katanya Bu Mimin nih ada yang mau dibicarakan. Kira-kira kalau boleh tahu kita mau bicarakan apa sih Bu Mimin? Karena kita ada waktunya 15 menit nih Bu Mimin. Baik Bu Via, terima kasih atas waktunya 15 ke depan. Mudah-mudahan kita dapat solusinya dari apa yang akan saya ceritakan Bu Via. Terima kasih ya Bu Via waktunya. Baik Bu Via, saya akan sedikit menceritakan perihal masalah yang ada di sekolah saya. Saya melihat di sekolah saya itu masih banyak sekali guru-guru yang cara pembelajarannya itu konvensional, membosankan, kurang aktif anak-anaknya. Jadi banyak sekali yang pasif dalam belajar, bahkan ada yang ngantuk gitu Bu Via. Baik, Bu Mimin. Jadi nih kira-kira Bu Mimin setelah kita bincang-bincang, apa sih yang kira-kira Bu Mimin inginkan nih? Kepengennya saya menemukan suatu solusi, ide, bagaimana caranya ada perubahan di sekolah saya dengan pembelajaran, terutama pada guru-guru senior gitu Bu, untuk merubah cara atau metode pembelajaran agar aktif dan gitu Bu Via. Oke. Nah, kira-kira Bu Mimin, perubahan seperti apa yang akan Bu Mimin harapkan di kedepannya? Hmm. Saya ingin sekali pembelajaran di kelas itu aktif, menarik. Paling tidak guru-guru itu menggunakan PPT mungkin, karena sarana prasarana di sekolah juga sudah tersedia gitu. Paling tidak menggunakan PPT, kemudian video-video pembelajaran, atau anak-anak dibawa keluar kelas Bu. Lingkungan sekolah juga sangat luas, ada taman, lapangan, ada saung. Jadi anak-anak bisa belajar aktif di luar sekolah gitu Ibu, di luar kelas maksudnya. Jangan hanya fokus di dalam kelas aja, kayaknya bosen gitu Bu, apalagi dengan metode ceramah dari guru, siswa mendengarkan, tentu bosen kan ya Bu Fia ya. Iya, betul. Oke. Nah, baik nih, Bu Mimin, intinya Bu Mimin kan menginginkan sebuahnya perubahan. Kalau misalkan di kondisi yang ideal dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Mimin ingin dikondisikan idealnya itu di level berapa ya Bu Mimin? Kalau kondisi sekarang masih di level 6 nih Bu, menurut saya. Dengan pembelajaran yang sekarang ini di level 6. Jadi saya menginginkan ada di level 8 nantinya kalau sudah saya mengalami perubahan-perubahan, atau ide apa kira-kira ini yang bisa untuk merubah guru-guru dalam pembelajaran yang aktif dan menarik gitu Bu Via. Oke, baik. Jadi sekarang ini di Bu Mimin masih di level 6. Kira-kira kalau sudah mengalami sebuah perubahan, Ibu Mimin mau di level berapa sih gitu? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, posisi saya sekarang masih di level 6. Saya ingin nantinya kalau misalkan sudah ada perubahan, saya ingin di level 8 Bu Fia. Oke, Itu sudah sangat luar biasa lah kalau sudah 8 itu. siap. Nah, baik, Bu Mimin. Bu Mimin kan mau menginginkan di level 8. Untuk Bu Mimin mampu mencapai di level 8, kira-kira Bu Mimin mempunyai rencana atau strategi apa sih yang akan Bu Mimin laksanakan gitu? Baik Kira-kira apa Bu. di depannya? Iya, saya juga sebenarnya bingung ya Bu, makanya nih kita curhat-curhat nih, kira-kira apa ya ide-ide yang bisa merubah rekan-rekan guru di sekolah yang memang usianya sudah lanjut, yang sudah mau pensiun gitu ya Bu ya, yang senior-senior gitulah. Kebanyakan senior nih Bu yang masih menggunakan metode ceramah. Nah,
Mungkin dengan mentoring kali ya Bu ya, jadi mengadakan dengan pendampingan gitu Bu Via. Oke. Oke, Bu. Baik. Jadi Bu Mimin mempunyai rencana dengan mengadakan mentoring. Nah, apakah dengan mengadakan mentoring Bu Mimin menggunakan strategi lain lagi gitu selain mentoring? Apa ya kira-kira ya ide saya selain mentoring gitu ya, mungkin yang ditanyakan apa ya ini, selain mentoring mungkin saya akan menyampaikan dulu mungkin ya Bu ya ke kepala sekolah ide saya nih untuk perubahan-perubahan itu, kemudian saya meminta ke kepala sekolah untuk mengadakan workshop mungkin untuk penguatan itu, mengadakan workshop tentang pembelajaran yang aktif atau menggunakan metode-metode yang menarik atau menggunakan IT dalam media pembelajaran gitu Bu. Wow, jadi Bu Mimin ini sudah mempunyai opsi dua pilihan ya, yaitu tentang mentoring atau opsi yang lainnya dengan berkonsultasi ini kepada pimpinan yaitu Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah mungkin yang ada di sekolahnya Bu Mimin untuk melakukan kegiatan workshop selain mentoring tersebut. Oke. Iya, betul sekali Ibu Via. Itu rencana mudah-mudahan berhasil. Oke. Nah, di antara dua rencana yang tadi nih Bu Mimin, kira-kira lebih nyaman diterapkan yang mana nih kepada teman-teman rekan-rekan sejawat di sekolah Bu Mimin? Apakah mungkin di mentoringnya atau mungkin di workshopnya gitu. Kira-kira yang mana nih yang lebih nyaman, yang lebih positif, yang lebih cepat pelaksana gitu? Silakan. Baik, baik. Kira-kira yang mana ya? Mungkin saya akan lebih fokus terlebih dahulu itu dengan metode mentoring mungkin ya Bu atau pendampingan. Sepertinya itu yang lebih nyaman ke teman-teman. Jadi pendekatannya mungkin dengan pendampingan dulu, saya pendekatan dengan guru yang menjadi sasaran gitu Bu ya. Gitu. Oke, siap. Jadi Bu Mimin ini intinya ingin memilih sebuah metode mentoring yang tentunya nanti akan dibandingkan dengan workshop. Betul ya Bu Mimin ya? Iya betul Nah, sekali. kira-kira kapan sih waktu yang tepat nih, waktu pelaksanaannya dalam kegiatan mentoring tersebut Bu Mimin? Kira-kira Bu Mimin kapan sih waktu tepatnya dan rencananya? Kira-kira mungkin saya akan melakukan minggu depan kali ya Bu ya, setelah penilaian akhir semester. Nah, kenapa minggu depan? Saya rasa setelah penilaian akhir semester itu biasanya nih kegiatan belajar itu sudah tidak efektif atau lebih ke kelas meeting kalau SMP ya ada kegiatan kelas meeting. Nah, kelas meeting itu biasanya dihandle sepenuhnya oleh bapak-bapak guru olahraga. Nah, guru-gurunya kan mungkin koreksi atau di situ ada refleksi. Nah, saya bisa masuk di situ mungkin Bu Fia. Jadi minggu depan mungkin ya lebih tepatnya gitu. Oke, baik. Jadi Bu Mimin merencanakannya di minggu depan, di setelah anak-anak selesai melaksanakan semester ya Bu Mimin. Nah, Iya, betul sekali. kira-kira nih rencana melakukan mentoring, adakah nanti yang akan ikut membantu pelaksanaan dalam kegiatan mentoring yang Bu Mimin akan laksanakan, misalkan dengan teman sejawat atau siapa yang akan membantu Bu Mimin nih kira-kira dalam kegiatan ini gitu. Baik Bu, jadi kira-kira saya akan mengajak teman sejawat yang saya rasa atau saya lihat memang ahli di bidang IT Bu, teknologi ya, itu ada Pak Eko, kemudian ibu guru yang lainnya juga banyak yang sudah menggunakan media pembelajaran seperti PPT, kemudian video-video pembelajaran, pembelajaran yang variatif gitu. Itu saya akan ajak juga Ibu Diah dan Ibu Mutia.
Selamat siang Ibu Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Gimana siang Bu kabarnya Ibu Via? Mimin. Alhamdulillah sehat Bu Mimin. Alhamdulillah. Kemarin saya dengar Ibu WA ya, Ibu mau ada yang disampaikan kepada saya. Kira-kira apa ya Bu Via? Silahkan untuk bincang-bincang nih, curhat-curhat tentang apa aja deh Bu Via, boleh? Iya, betul sekali Bu Mimin. Dengan senang hati Bu Mimin nih ya, saya ingin cerita sekali sama Bu Mimin. Ingin berbagi masalah yang saya hadapi kepada Bu Baik. Mimin gitu. Hmm. Dengan senang hati Bu Via, silahkan kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Via? Sebenarnya masalah yang saya hadapin ini juga gimana ya Bu Mimin ya. Ingin Setiap di pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak bisa terlambat mengumpulkan tugas, sedangkan di pembelajaran yang lain, anak-anak bisa tepat mengumpulkan tugas. Kira-kira ada apa ini gitu Bu Via? tentunya anak-anak itu Bu hanya diam saja, mereka itu pasif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu aja sih Bu Mimin. Oh, gitu, anak-anak pasif ya Bu ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia ini berarti dipegang atau diampu oleh Bu Via ya. Ya, betul sekali. Baik, baik. Bagaimana cara Bu Via mengajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia saat itu? Kalau boleh saya tahu, Bu Via? Waktu itu saya belajarnya ya dengan cara membuka pembelajaran, kemudian saya menerangkan ke depan kelas sambil kita mengajak diskusi, tanya jawab, seperti sesuai dengan yang direncanakan ya Bu. Cuman saya sudah mengikuti langkah-langkahnya, tapi ya sesuai dengan kedepannya menerangkan apa di depan kelas sama. Baik. Jadi Bu Via sudah menerangkan ke anak-anak dengan membuka buku pelajaran, kemudian langkah-langkahnya juga sudah sesuai dengan yang direncanakan di RPP. Namun anak-anak tetap aja pasif dan dalam mengumpulkan tugas selalu terlambat. Betul begitu ya Bu ya, yang saya simpulkan ya Bu ya. Betul. Ya. Baik, jadi bagaimana respon anak-anak ketika diajar dengan langkah seperti itu Bu Via? Ada satu anak Bu Mimin, satu dua anak yang merespon gitu ya saat kita diajak bertanya jawab atau berdiskusi gitu. Gitu sih Bu Mimin. Iya. Baik, jadi seperti itu permasalahan yang dihadapi oleh Bu Via ya, anak-anak tidak aktif dalam pembelajaran sehingga banyak yang mengumpulkan terlambat, walaupun ada satu dua anak yang merespon. Nah, baik Bu Via, jadi Bu Via, kalau ini kan ingin meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu Via ya. Iya, betul sekali Bu Mimin. Nah, jadi kira-kira kalau misalkan kondisi ideal level 1 sampai 10, Bu Via di kondisi sekarang ini nih, dengan anak-anak yang pasif, itu di level berapa Ibu? Saya sih kalau untuk sekarang ini, saat ini, anak-anak itu Bu Mimin masih ada di titik level 6 gitu. Baik, jadi untuk kondisi sekarang masih di level 6 ya Bu Via ya. Betul Bu Mimin, betul. Kira-kira dengan kondisi ini Bu Via, setelah melakukan bincang-bincang bareng nih, Ibu ingin di level berapa sih dalam pembelajaran bahasa Indonesia Ibu? Tentunya saya ada ingin perubahan, walaupun mungkin nggak langsung perubahan secara wow drastis atau dengan signifikan sekali ya. Dari titik level 6 saya menginginkan Ibu Mimin di titik level 8
Karena dari 6 ke 8 juga kan udah ada perubahannya lumayan Bu Mimin ya. Itu yang saya inginkan Bu Mimin. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan nanti ditemukan ide-ide ya Bu ya untuk nyampe level 8. Baik, jadi Bu Fia ingin di level 8. Adakah nih Bu Fia kira-kira strategi atau cara apa sih agar Bu Fia bisa mencapai di angka 8 dalam pembelajaran bahasa Indonesia Ibu di kelas Ibu? Tentunya solusinya ya ini Bu Mimin. Hal pertama yaitu saya ingin mengingatkan mereka melalui grup WhatsApp pada anak-anak itu, walaupun hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan, tapi adalah cara-cara pertama kita permasalahannya kita bilang dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini agar lebih tingkatkan mungkin dengan di grup WhatsApp. Jadi tidak terlalu tidak terlalu membuat anak semakin tertekan atau gimana, tapi kita menginginkan perubahannya dengan cara yang masuk ke dalam dunia anak dan anak menyenangkan dan bisa menerima dengan perubahan itu. Mungkin itu sih Bu Mimi. Iya, keren sekali ya Bu Fia. Jadi tadi Ibu sudah bercerita pada saat pembelajaran Bu Fia itu menggunakan metode bercerita ya Bu ya. Itu Ibu sudah mengirim lewat WhatsApp, walaupun masih sudah mengingatkan, tapi masih banyak yang mengumpulkannya terlambat. Nah, dengan metode bercerita dan tanya jawab, tetapi hanya beberapa siswa yang aktif merespon. Apakah Bu Fia sudah melakukan hal-hal yang lain untuk pembelajaran di kelas Ibu untuk langkah memotivasi siswa selain melalui WhatsApp di grup? Tentunya selain dengan grup WhatsApp, pasti saya sudah memberikan motivasi ya Bu, seperti kita tadi dengan Bu Bimbing yang bilang, dengan bercerita, dengan tugas, dengan metode mengajar yang tentunya dengan ketepatan waktu agar murid lebih termotivasi dalam mengumpulkan tugas, tidak ada keterlambatan seperti itu. Nah, biasanya saya sih akan mengulang atau merefleksi Bu Mimin pembelajaran bahasa Indonesia yang selama ini saya lakukan. Terus kemudian saya menggunakan nih Bu Mimin alternatif metode yang menarik dan juga melakukan diferensiasi konten agar siswa aktif dan antusias bila dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang sedang berlangsung nih. Jadi anaknya itu nggak jenuh, tidak bosan. Jadi saya merefleksi pembelajaran dan saya menggunakan metode yang menarik. Seperti itu sih Bu Mimin. Baik Bu Fia, jadi keren sekali ya. Nanti ini rencananya Bu Fia agar anak-anak lebih termotivasi, kemudian dalam pembelajaran juga aktif. Karena tadi dengan metode ceramah dan metode nah sekarang Bu Fia ingin berencanakan nanti menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi konten gitu. Keren sekali Bu Fia. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu ya. Ya, semoga ya Bu Mimin gitu. Nah, boleh satu lagi ya Bu Fia? Boleh, silakan. Kira-kira nih Bu, langkah apa yang akan dilakukan ke depannya atau mungkin akan dilakukan kapan nih Bu Fia? Alhamdulillah ya Bu Mimin ya, langkah ini tentunya ke depannya saya akan membuat pembelajaran yang menarik ya Bu Mimin ya. Berusaha, tentunya saya akan berusaha dengan melaksanakan, dengan membuat sebuah pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, dengan cara saya harus menyiapkan nih berbagai media pembelajaran. Di akhir sesi acara ini, saya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Fia ke depannya nih. Bagaimana murid-murid Bu Fia di kelas. Sepertinya saya nih membayangkan murid-murid Bu Fia itu
ceria, semuanya aktif, semuanya penasaran dengan media dan metode yang akan disampaikan oleh Bu Fia ya. Tentunya sudah metode yang bervariasi, variatif gitu, tidak hanya ceramah saja gitu ya Bu Fia. Nah Betul, sebelumnya Bu Fia, saya satu lagi nih Bu Fia yang akan saya tanyakan. Apa yang Bu Fia dapatkan dari perbincangan ini nih Bu Fia? Yang saya dapatkan tentunya saya senang sekali bisa berbincang-bincang bersama Bu Mimin, teman seperjuangan saya, rekan saya. Jadi saya bisa mengeluarkan sedikit apa sih yang lagi saya hadapin ini gitu. Istilahnya saya mau berceritakan mengeluarkan masalah yang ada di saya gitu ya. Tentunya yang saya merasa bahagia, senang bisa berbincang dengan mencari bercerita kepada Bu Mimin masalah dan juga solusinya yang saya sudah mau disiapkan atau direncanakan dan distrategikan. Tentunya harapannya saya ingin ada perubahan Bu Mimin di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Semoga yang saya dapatkan akan berhasil untuk saya terapkan di kelas saya, di sekolah saya, khususnya di kelas saya, agar mereka bisa bersama-sama gitu, mampu dengan pelajaran bahasa Indonesia ini berhasil dalam belajarnya dan juga mengumpulkan tugasnya bersama-sama. Itu aja yang saya dapatkan hari ini. Jadi saya bisa berbincang sama Bu Mimin itu. Ingin perubahan tentunya. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu Fia, luar biasa. Kita mungkin sudah selesai nih Bu Fia, kita jadi coach dan coachee. Kita langsung refleksi mungkin ya Bu Fia. Oke? Boleh Bu Mimin. Terima kasih juga Bu Mimin ya. Ya Allah hari ini sudah mendengarkan saya loh Bu Mimin. Mudah-mudahan ada perubahan dari kita ya Bu Fia dan saya ya. Ya betul Bu Mimin. Semoga ada Bu Fia mungkin akan menyampaikan bagaimana perasaan Bu Fia pada saat menjadi coach gitu. Silakan nanti bergantian. Oke. Perasaan saya tadi waktu menjadi coach saat berbincang dengan Bu Mimin, teman saya yang luar biasa hebatnya gitu ya, yang mempunyai masalah tapi sudah mempunyai strategi, sikap, rencana atau apa sih idenya, gagasannya gitu, yang wow keren sekali gitu. Jadi menurut saya hari ini saya menyenangkan, senang bisa menjadi coach, bisa mendampingin Bu Mimin dalam berbincang-bincang mengenai permasalahan yang ada tentunya di sekolah Bu Mimin kepada saya. Itu karena saya senang. Luar biasa Bu Fia, amin. Iya. Mungkin saya ya Bu Fia, saya juga akan menyampaikan perasaan saya pada saat jadi coach. Tanya dulu Kak Bu Mimin. Iya Bu Fia. Dari tadi kan saya sudah bercerita nih kepada Bu Mimin ya. Sekarang mungkin saya ada sebuah motivasi juga sebagai coach bahwa apapun masalah yang kita hadapi di sekolah kita atau dimanapun kita akan mengatasinya dengan baik dan diberikan jalan, diberikan solusinya dengan lapang dada dan juga bisa menghadapi dengan berbagai ide-ide yang bagus agar tentunya dapat lebih baik, lebih positif lagi, diterima baik kepada kita maupun peserta didik maupun seluruh warga sekolah. Ini sih. Nah, sekarang gantian nih Bu Mimin. Biasa. Baik Bu Fia, saya akan sampaikan bagaimana perasaan saya pada saat saya jadi coachee ya. Saya jadi coachee dulu nih. Pada saat saya jadi coachee, tentunya luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Fia yang sangat berbobot. Jadi saya bisa memunculkan ide dari dalam diri saya sendiri, yang tentunya kalau ide itu muncul dari saya, mudah-mudahan nih saya akan bersemangat dan termotivasinya panjang nih, tanpa diawasin pun
saya akan melakukan hal tersebut. Itu luar biasa pertanyaan-pertanyaan Bu Fia gitu. Saya juga akan meniru nih bagaimana cara menyampaikan pertanyaan atau menggali ide-ide dari Koci biar memunculkan ide kreatifnya untuk memecahkan masalah Koci tersebut yang datangnya dari Koci. Itu Bu Fia, luar biasa, terima kasih. Kemudian perasaan saya pada saat menjadi coach, tentunya saya deg-degan nih Bu, bisa nggak nih saya menggali ide-ide coach saya, kemudian saya sudah berbobot atau belum pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, sehingga ada hal-hal yang perlu saya kembangkan nantinya pada saat saya akan mengaplikasikan aksi nyata saya di sekolah. Tentunya saya yang tadi saya sampaikan menggunakan metode mentoring itu sama dengan juga coaching kali ya Bu ya, dengan metode coaching di mana harus ada 3 inti, langkah-langkah inti atau 3 inti dalam coaching, yaitu kemitraan, kemudian kreatif, kemudian yang satu lagi menggali apa ya Bu Fia? Menggali pengalaman ya. Menggali pengalaman dan menjadikan sebuah perubahan yang lebih baik lagi. Iya betul. Jadi saya harus banyak belajar. Jadi kemitraan yang utama. Jadi tidak merasa digurui teman-teman. Jadi nyaman. Itu aja kali ya Bu Fia ya. Jadi kita pentingnya berkomunikasi dan berkolaborasi ya Bu Mimin. Betul sekali. Mungkin itu aja Bu Mimin. Terima kasih sekali loh sekali lagi. Ini jadi pengalaman buat saya. Semoga saya bisa menerapkan di sekolah saya dari pengalaman Bu Mimin ini nih. Jadi ada pembelajaran juga pengalamannya yang berbagi tadi dari masalah dan bisa menemukan solusinya Bu Mimin. Terima kasih sekali Bu Mimin. Hari ini menyenangkan sekali. Mungkin itu aja. Bu Fia, saya juga terima kasih banyak ke Bu Fia. Mohon maaf juga nih apabila ada pertanyaan yang mungkin kurang pas. Mohon maaf juga Bu Mimin kalau saya ada kurang-kurang dalam bahasa, tutur kata atau mungkin perkataan yang tidak menyenangkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, dari saya terima kasih Bu Mimin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu Bu Mimin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke. Gimana? Bu Mimin udah?